Hai guys, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Di video kali ini aku mau bikin butter cookies coklat choco chip putih telur. Yuk intip cara pembuatannya. Tapi yang belum subscribe dulu ya. Like, komen, dan centang tanda loncengnya juga biar selalu update video-video terbaru dari kami. Pertama, sediakan mangkok. Selanjutnya masukkan simas margarin 75 gram. Selanjutnya mix dengan blue band 75 gram juga. Boleh juga menggunakan simas aja 75 atau margarin blue band aja 75 gram ya. Selanjutnya masukkan 40 gram gula pasir yang udah dihaluskan atau gula halus. Tambahkan sejumput garam. Setengah sendok teh vanili. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Mixer hanya sampai tercampur aja atau hanya menggunakan waktu 1 menit aja ya. Setelah adonannya udah tercampur, selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu mixer lagi menggunakan kecepatan juga paling rendah ya. Atau hanya sampai tercampur aja, atau boleh juga menggunakan spatula. Mixer hanya sampai tercampur aja ya. Selanjutnya di tempat lain aku sediakan 15 gram susu bubuk. Lalu aku masukkan ke dalam tepung protein rendah sebanyak 225 gram. Lalu aku tambahkan juga maizena 15 gram. Selanjutnya setelah bahan-bahan kering ini udah tercampur, lalu ayak semua bahan biar nanti nggak ada bahan-bahan yang bergerindil di dalam adonan. Setelah semua bahan keringnya udah diayak, dan langsung aja masukkan ke dalam adonan tadi yang udah dicampurkan tadi, atau yang udah di mixer tadi. Masukkan perlahan-lahan aja atau setahap demi setahap, biar mudah untuk mencampurkannya. Aduk menggunakan spatula aja ya, nggak usah menggunakan tangan. Nah, untuk mengetahui kalis atau belumnya boleh juga dites bulat-bulatkan dulu atau boleh juga langsung ya, karena resep ini udah sempurna ya, udah perfect. Setelah bahannya udah tercampur secara sempurna atau udah kalis, masukkan seres 30 gram yang berwarna coklat, lalu tambahkan choco chip 30 gram juga. Selanjutnya aduk merata semua bahan. Dan kemarin ini adonan udah aku bentuk seperti ini. Tapi aku udah kecapean, udah kebanyakan buat kue ya. Dan pembantu aku juga udah pulang kampung. Lalu ini adonan aku masukkan ke dalam kulkas aja. Dan hasilnya choco chipnya ini udah bercampur atau nyatu sama adonan ya. Jadi warnanya udah coklat ya. Jadi maaf ya, kalau buat kalian yang langsung buat ya, tidak akan campur atau tidak akan berwarna coklat ya. Nah ini dia adonan aku, karena udah aku masukkan beberapa hari ke dalam kulkas, jadi warnanya udah tercampur merata seperti ini. Warna meratanya itu warnanya coklat ya, karena coklat chipnya itu udah nyatu. Walaupun coklat udah nyatu ke adonan, nggak ngaruhi rasa ya, dan juga nggak ngaruhi adonannya atau nggak bikin rusak ya adonan dan juga rasanya. Pokoknya mantap aja ya. Setelah adonannya dibulat-bulatkan, selanjutnya taruh di atas loyang. Selanjutnya tekan-tekan sedikit adonan di atas loyang. Setelah ditekan-tekan sedikit semuanya dan udah rapi semuanya, lalu panggang ya. Panaskan oven selama 10 menit, selanjutnya masukkan kue ke dalam oven, lalu panggang selama 30 menit atau sampai matang. Kalau menggunakan oven listrik, panggang dengan api 150 derajat. Kalau menggunakan oven tangkring ini, panggang dengan api kecil aja ya. Sambil menunggu kuenya matang, di sini aku mau bikin toppingnya ya, atau topping putih telurnya. Masukkan 2 butir putih telurnya aja, atau setara dengan 70 gram kalau ditimbang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi atau menggunakan kecepatan turbo ya, kalau punya kecepatan turbo mixer kalian. Selanjutnya setelah berbuih seperti ini, lalu masukkan 140 gram gula halus atau gula yang udah dihaluskan. Masukkan perlahan-lahan aja, ingat ya perlahan-lahan aja, jangan sampai bantet ya telurnya ini. Kalau kebanyakan memasukkan gulanya, nanti telurnya ini akan bantet dan tidak akan berhasil ya.
Setelah semua gulanya udah tercampur ke dalamnya atau udah masuk ke dalamnya, lalu kocok telur sampai beku putih dan berjejak seperti ini atau kental banget seperti ini ya. Nah, ini menandakan telurnya ini udah berhasil, seperti janggot ya. Nah, ini seperti jenggot, itu tandanya udah berhasil telurnya. Tapi kalau enggak terjadi seperti ini, berarti kalian tidak berhasil ya. Harus mengulangi lagi dari awal. Nah, ini dia buktinya kalau telurnya itu benar-benar berhasil. Mangkoknya ini dituang dan telurnya tidak akan jatuh ke bawah atau tidak akan tumpah ke bawah ya. Selanjutnya bagi dua adonan telurnya. Setelah dibagi dua, lalu kasih pewarna sesukanya aja. Di sini saya menggunakan pewarna biru dan juga warna merah. Kalau kalian ingin warna lain terserah aja ya, terserah aja. Selanjutnya, setelah pewarnaannya ini udah merata, lalu taruh di tempat lain dulu ya. Nah, ini dia kuenya, udah aku panggang selama 30 menit dan kuenya udah matang dan warnanya juga udah berubah cantik banget seperti ini ya. Selanjutnya, keluarkan kue dari oven. Masukkan potongan telur yang udah dikasih warna ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Selanjutnya kasih subway dan siap untuk disemprotkan ke atas kue yang udah matang tadi ya. Selanjutnya, semprotkan topping poti telurnya ini yang udah dikasih warna ke atas kue yang udah matang tadi. Setelah selesai pewarna yang biru ini, selanjutnya kasih juga topping yang warna pink atau warna merah. Sama ya, semprotkan juga secara merata sama seperti yang tadi. Setelah selesai penyemprotannya, selanjutnya panggang lagi kuenya selama 20 menit dengan api 110 derajat kalau menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring seperti aku ini, panggang dengan api yang paling kecil ya. Jangan menggunakan api besar, karena kalau menggunakan api besar nanti putih telurnya ini akan retak-retak ya, atau tidak mulus ya. Nah, ini dia udah aku panggang selama 20 menit dan hasilnya cantik banget. Wow, hasilnya mulus banget ya, nggak ada retak sama sekali. Wow, oh my god, wow, cantik banget ya hasilnya. Dan matangnya merata ya, atas bawah matangnya merata, dan juga putih telurnya ini nggak ada retak-retak sama sekali. Dan ini menandakan kalau misalnya kuenya itu udah berhasil banget ya. Dan cookiesnya ini benar-benar krenyes banget ya, walaupun udah tercampur dengan coklat tapi krenyes banget. Nah, ini dia hasilnya. Di dalamnya itu benar-benar kopong ya, jadi kalau ditekan pasti ada kan seperti ini hasilnya. Nah, ini dia udah aku masukkan ke dalam toples ya, jadi penuh dong toplesnya. Cantik banget hasilnya. Wow banget. Untuk rasa benar-benar mantep banget dan gak kemanisan ya, karena resepnya ini udah pas ya. Jangan nambah-nambahin gula lagi di dalam adonan atau di dalam resepnya, karena ini udah hasilnya udah mantep banget. Pokoknya recommended banget. Wow banget ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.